Selamat menikmati video dari saya. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa komen dan like. Jadi langsung saja, mari masuk ke intro. Membuat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Hamel yang bertanya kepada Oscar apakah benar jumlah 10 juta bells ini didapat juga karena biaya iklan. Oscar membenarkan, dan ia menjelaskan bahwa menurut pernyataan resmi dari White Tower, Archbishop Baldwin telah memprediksi adanya flu kedina karena dirinya yang telah mendapatkan wahyu. Hal itulah yang telah membuat mereka berhasil mempersiapkan obatnya dengan cepat. Jadi, dengan pernyataan tersebut, Archbishop Baldwin sebagai orang yang mengincar jabatan cardinal, selanjutnya akan mendapatkan julukan seseorang yang menerima wahyu dari Mother of Earth. Hal itulah yang membuat penawaran kita memiliki daya tarik yang tinggi, dan sepertinya ia menyukainya hingga menandatangani kontrak 10 juta bells. Hal yang bahkan lebih dari apa yang telah kita tawarkan. Namun sebagai gantinya, kami berjanji untuk tidak hanya mengirimkan vaksin, tapi juga obat untuk gelombang kedua dalam minggu ini. Mendengarnya membuat Hamel sangat terkesan karena awalnya hukuman untuk Oscar adalah mengembalikan 3 kali lipat dari dana yang kau gelapkan, tapi kau malah membayarnya sebanyak 400 kali lipat, dan dengan begitu, kami akan menarik hukumanmu. Jadi apakah ada yang keberatan? Lalu dengan senangnya Fidelina langsung menyetujuinya, dan dirinya sama sekali tidak keberatan. Kemudian Hamel bertanya Oscar, jika kau membutuhkan bantuan, katakan saja, karena waktu seminggu untuk gelombang kedua itu cukup dekat. Oscar mengatakan bahwa mereka perlu mengumpulkan mage level 4 ke atas secepatnya. Mendengarnya, Hamel pun akan mulai merekrut, dan setelahnya akan menyerahkannya kepadamu. Oscar, jadi Fidelina, tolong publikasikan pemberitahuan rekrutmen di dalam tower. Fidelina bertanya, bagaimana mereka akan mengisi pemberitahuannya? Hamel menjelaskan bahwa isi pemberitahuannya mencari mage level 4 ke atas untuk lab potion. Partisipan akan mendapatkan gaji harian, dan katakan pada mereka bahwa akan ada daging di setiap makanan mereka. Lalu scene berpindah ke beberapa jam kemudian di lab potion. Terlihat orang-orang yang sangat senang atas pemberitahuan rekrutmen itu, karena mereka akan mendapatkan daging jika mengikutinya. Lalu, Oscar yang melihat bahwa banyak sekali orang yang datang merasa tidak percaya, karena tempat ini sekarang menjadi sangat ramai. Namun saat Oscar meminta mereka untuk memperhatikannya, sayangnya tidak ada yang mendengarnya, yang membuat Oscar terpaksa harus menggunakan skill Sonhorek. Hal itu langsung membuat orang-orang menutupi kupingnya, karena suara yang begitu keras, sampai jika diteruskan bisa membuat kaca pecah. Lalu Oscar meminta kepada para senior untuk fokus, karena mereka di sini untuk membuat vaksin dari flu kedina. Jadi aku butuh bantuan dari kalian semua. Namun, orang-orang yang baru tahu bahwa yang telah memanggil mereka adalah Oscar, malah meremehkannya, dan bahkan ada yang menganggap bahwa hal ini adalah penipuan lainnya. Lalu Oscar yang kebingungan pun bertanya kepada Frank, apakah orang-orang ini membenciku? Frank membenarkannya, dan ia mengatakan bahwa apakah kau tidak memikirkan semua yang telah kau lakukan, ya kecuali pemulihan potion. Namun Oscar yang masih kebingungan bertanya, memangnya apa yang telah ia lakukan selama ini? Lalu Frank menjelaskan bahwa kau sombong, menjengkelkan, telah membuang-buang dana tower, tidak melakukan penelitian, bahkan suka minum-minum seperti orang gila. Mendengarnya seketika, membuat Oscar seperti sedang ditampar dengan kenyataan, namun ia masih merasa tidak menyangka bahwa dirinya sesampai itu. Lalu seseorang wanita berjalan mendekat dan bertanya, Oscar Crescent, bolehkah? Aku bertanya, bukankah formula potion di White Tower telah hilang? Jadi bagaimana caramu membuat potion? Oscar mengatakan bahwa dirinya telah memulihkan resep potion yang telah hilang. Hal itu pun seketika membuat orang-orang tidak percaya, karena selama ini bahkan Oscar hanya mengorupsi dana tower dan sekarang ia mengatakan bahwa telah memulihkan resepnya. Lalu wanita itu kembali bertanya, apakah potionnya telah terbukti berhasil? Oscar membenarkannya. Bahkan mereka telah membuat kontrak dengan Ordo. Mendengarnya wanita itu mengatakan bahwa, bukankah jika begitu resepnya jauh lebih berharga dari sekedar gold? Jadi jika resepnya bocor,
Bukankah daging di setiap makanan hanya akan jadi bahan tertawaan? Jadi kenapa kau berani membagikan hal yang sangat berharga kepada kami? Ujarnya diikuti dengan tatapan tajam dari orang-orang lainnya. Lalu Oscar balik bertanya, kenapa kalian, para senior masih menetap di White Tower? Padahal, kondisi tower ini sudah tidak baik-baik saja. Namun, mendengar hal itu, malah membuat wanita itu kesal. Karena apakah begini caramu meminta tolong kepada orang lain? Ya, sepertinya kami telah membuang-buang waktu kami untuk datang ke sini, dan aku masih tidak mengerti maksud dari apa yang baru saja kau ucapkan. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun di sini yang pantas mendengarnya. Namun sebelum wanita itu pergi, Oscar mengatakan bahwa dirinya mengetahui seberapa banyak pengorbanan kalian untuk White Tower. Hal itu seketika membuat wanita itu terkejut dan berbalik. Namun Oscar langsung membaca biodata dari wanita itu, yang bernama Rena Magate dari White Tower yang sudah menjadi mage level 5, di umurnya sekarang 25 tahun. Padahal, Red Tower dan banyak perusahaan telah mengakui talenta unik dan kepemimpinanmu yang membuat mereka mencoba berkali-kali untuk merekrutmu. Tapi kau selalu menolaknya. Lalu Harok Drian Mage level 5 yang berumur 26 tahun. Dulu Kekaisaran sempat menawarkan posisi Royal Battle Mage karena mereka telah mengakui magic combatmu, tapi kau menolaknya. Kemudian di Cardline Mage level 5, yang berumur 26 tahun. Dulunya Akademi Kekaisaran menawarinya pekerjaan sebagai instruktur sebanyak 4 kali. Tapi kau selalu menolak semuanya. Dan Sepia Rose, Mage level 4, yang berumur 23 tahun, yang dulu pernah dipuji oleh Yellow Tower atas skill alchemy-nya yang sangat kreatif, tapi saat mereka ingin merekrutmu, kau menolaknya. Namun tidak hanya nama-nama yang baru saja aku sebutkan saja, tapi kalian semua memiliki situasi yang hampir mirip dengan mereka. Padahal, jika aku yang mendapatkan penawaran seperti itu, mungkin saja aku tidak bisa menolaknya, tapi kalian memilih untuk tetap tinggal di sini. Mendengarnya Rena bertanya, apakah para elder tahu tentang seluruh penawaran yang telah kami dapatkan? Oscar membenarkannya. Namun ia juga mengatakan bahwa para elder tidak punya pilihan lain selain berpura-pura tidak mengetahuinya, karena mereka tidak ingin membebani kalian atas White Tower yang sedang mengalami musim dingin yang panjang dalam sejarahnya. Tapi meskipun kalian memiliki pilihan untuk pergi ke tempat yang lebih hangat, tapi kalian tetap memilih tinggal di dalam kedinginan ini. Jadi jika aku tidak bisa mempercayai orang-orang seperti itu, lalu siapa yang bisa aku percaya? Tapi jika kalian memang tidak mau melakukannya, aku juga tidak bisa memaksakannya. Dan sepertinya hanya mage level rendah yang akan bersusah payah melakukannya. Namun melihat Oscar yang seperti itu, Frank, dengan wajah malasnya, menganggap bahwa itu pasti hanya air mata buaya. Tapi apa yang kau maksud dengan mage level rendah? Apakah maksudmu itu adalah aku? Lalu sembari mulai mengambil bahan-bahannya, Oscar mengatakan, ayolah Frank, hanya kita berdua yang akan bekerja. Jadi kita tidak punya banyak waktu. Mendengarnya, membuat Rena terdiam, lalu berjalan mendekat dan mengambil kacamata untuk membuat potion. Ia mengatakan bahwa sepertinya dirinya harus menggunakan kacamata ini dulu, ujarnya sembari diikuti dengan orang-orang lain yang juga akan ikut membantu dalam pembuatan potion ini. Lalu melihatnya Frank merasa tidak percaya, karena Oscar yang berhasil membujuk orang-orang jadi, apakah aku sekarang sedang bermimpi? Namun Oscar membalas, ya meskipun ini mimpi, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi sebelum mereka mulai bekerja, Oscar mengatakan bahwa daging yang akan mereka dapatkan bukanlah daging babi. Mendengarnya seketika membuat orang-orang sedikit kecewa, karena apakah mereka akan mendapatkan daging ayam, dan bahkan ada yang mengira bahwa dagingnya adalah daging tikus. Namun, Oscar mengatakan bahwa dagingnya adalah daging sapi. Hal itu pun seketika membuat orang-orang bersorak senang. Lalu, dijelaskan bahwa hasil produksi vaksin dan obat telah melampaui 140% dari target yang ditentukan. Lalu scene berpindah ke seminggu kemudian di taman. Terlihat Oscar yang terkejut, karena melihat kelopak bunga yang disusun sedemikian rupa, hingga membentuk hati. Oscar mengira bahwa hal ini pasti dilakukan oleh Pak Tua Wilter. Jadi sepertinya ia telah kembali dan Vice Master Tower pasti telah membawanya masuk. Jadi, aku harus menyapanya saat kami bertemu nanti. Lalu Oscar pun mulai membaca koran yang memberitakan bahwa wilayah Vince menyatakan bahwa pandemi flu kedina setelah 2 hari distribusi obat mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang. Jadi apakah ini adalah sinyal kebangkitan kembali dari White Tower yang hanya melemparkan sebuah batu kecil ke dalam pasar potion hingga menciptakan ombak besar yang mengikutinya? Dan Oscar Croshen telah dinominasikan sebagai pemenang Nobel tahun ini.
Jadi White Tower telah mendapatkan semua berkat dari tuntutan Dewi, bahkan Archbishop Baldwin mendapatkan dukungan nasional yang semakin meningkat dari kejadian ini. Melihat berita-berita itu membuat Oscar senang karena sepertinya semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana. Namun tiba-tiba saja Frank berlari sembari memanggilnya. Lalu Frank mengatakan bahwa ada kabar baik. Pesanan untuk vaksin telah membanjiri kita. Lihat daftarnya di mana wilayah utara, Ordo, bahkan Kekaisaran, semuanya telah membuat pesanan. Ini sih gila, menjual obat batch ini saja sudah menghasilkan jutaan bells dengan mudah. Oscar membalas, ya jika mereka menyayangi nyawa mereka maka sudah jelas mereka harus vaksin. Dan dengan begini, setidaknya hal yang penting telah diselesaikan. Namun Frank mengira bahwa sepertinya keadaan FOMO ini akan segera berakhir. Oscar membenarkannya, dan pendapatan ini pasti tidak akan bertahan lama. Lalu, Frank membalas, ya, aku juga tahu hal itu karena saat orang-orang sudah mendapatkan vaksin, maka siapa yang akan membelinya lagi? Ditambah wabah, selanjutnya juga masih puluhan tahun lagi akan terjadi. Namun, Oscar memintanya untuk tidak khawatir karena kita akan memproduksi healing potion yang selalu dibutuhkan pasar. Mendengarnya membuat Frank semangat dan bertanya, apakah kau tidak hanya memulihkan satu formula, tapi bahkan telah merencanakan ini semua? Jadi, apakah potion itu adalah Tear of the Stars? Namun, Oscar mengatakan bahwa mereka hanya akan menjual potion grade low dan mid saja. Karena untuk potion yang kau sebutkan akan terlalu dini untuk saat ini. Lalu dijelaskan, Tear of the Stars Healing Potion yang sangat terkenal dari White Tower dan rumornya itu adalah potion yang sangat ajaib, bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Jadi jika itu dijual, maka masyarakat akan sangat gempar. Ditambah lagi, jika kita membuatnya sekarang, maka mereka akan berusaha mencuri resepnya. Dan kali ini, kita bisa aman-aman saja karena Archbishop lah yang berperan sebagai perisai kita. Jadi pertama-tama kita harus meningkatkan kekuatan semua orang di White Tower, ujarnya di dalam hati. Lalu Oscar mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat karena kau datang. Jadi pergilah cari beberapa bahan. Mendengarnya seketika membuat Frank menyesal mendatanginya. Lalu Oscar menyebutkan bahan-bahannya yaitu Ratus Leaves, Piton Steam. Namun tiba-tiba saja Frank menyela ucapannya dan berkata, apakah ada lagi karena dua itu saja sudah sangat sulit untuk didapatkan. Mendengarnya Oscar kebingungan karena bukankah bahan-bahan itu adalah spesialis dari wilayah Sirin. Jadi seharusnya tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkannya. Namun Frank membalas, apa maksudmu tentang spesialisasi Sirin? Sebenarnya kau sedang membicarakan era mana? Karena sekarang yang kau baru saja sebutkan itu adalah sejarah lama dan obat-obatan itu sudah menghilang sejak lama. Mendengarnya seketika membuat Oscar sangat terkejut dan tidak percaya karena bahan-bahan itu yang telah lenyap. Lalu terlihat Sin yang berpindah ke suatu tempat dan terlihat Frank yang kesal karena dirinya diseret-seret ke God-Forsaken Place oleh Oscar hanya karena Oscar tidak percaya kepadanya. Bahkan mereka harus mendaki sejauh ini hanya karena kereta kuda tidak bisa masuk ke sini. Namun, Oscar memintanya untuk bertahan karena kita telah berjalan sejauh 10 miles. Jadi seharusnya kita akan sampai sebentar lagi. Mendengarnya Frank terkejut karena Oscar yang masih menggunakan satuan miles yang telah menghilang 18 tahun yang lalu. Hal itu pun kembali mengejutkannya. Karena kenapa? Orang-orang juga tidak menggunakan miles lagi. Lalu Frank menjelaskan bahwa setelah perang miles menjadi meter bahkan pounds juga berubah menjadi gram. Mendengarnya membuat Oscar berpikir bahwa memang benar kalkulasi pound memang sedikit rumit. Tapi bukankah kesenangan itu muncul dalam kesusahan mengerjakan setiap konversi? Ya, selama jalan miles dan pound, senang bisa mengenal kalian. Lalu Frank mengatakan bahwa dirinya melihat ada kabin di depan. Dan ia pun berjalan mendekat sembari berteriak memanggil apakah ada orang di dalam. Lalu saat pintu itu terbuka, terlihat seseorang yang memiliki aura mengerikan bertanya, apakah kalian berjalan kaki kemari? Frank membenarkannya karena kereta kuda yang hanya bisa mengantarkan kami di depan jalan setapak. Namun, Oscar yang mendengar ada suara bising di belakangnya pun menoleh dan melihat ada orang-orang yang datang menggunakan mobil. Lalu, saat mobil itu berhenti, salah satu orang mengatakan, "Hei Pak Tua, apakah kau sudah berniat untuk menjual tanah ini di hari ini?" Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.